Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belajar karena kami mengajar. Hari ini, pada hari Kamis 22 Mei 2025, Alhamdulillah, kami tim Anata Kids telah selesai melakukan evaluasi kinerja tim dan juga perkembangan anak. Pada meeting bulanan kali ini terbagi atas dua segmen. Segmen pertama yang dihadiri, dilatih dan diajarkan teknik-teknik update atau terbaru untuk menterapi anak berkebutuhan khusus dan juga stimulasi. Jadi terapis memang dilatih khusus tentor-tentor tertentu untuk juga bisa menjadi terapis dan bisa menjadi tentor stimulasi. Segmen kedua yaitu gabungan dari seluruh tim, baik itu terapis, tentor stimulasi, tentor calistung, dan juga tentor bimbingan belajar sekolah dasar. Insya Allah, semua ilmunya diupdate terus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di Anata Kids terkhususnya. Semoga dengan ini, tim kami dapat dengan baik mengajar anak-anak bunda sekalian. Percaya kepada kami karena kami terus belajar. Kita lihat segmen 1, training khusus terapis dan tentor stimulasi Anata Kids. Kelas stimulasi itu dia dibiarkan main aja. Jadi tidak ada instruksi tertentu gitu. Kalau misalnya dapat anak yang bisa duduk dengan bagus, kepatuhannya oke, kita pakai on table nggak apa-apa, di atas meja nggak apa-apa. Kayak menyamakan gambar kayak yang biasa dilakukan. Tapi kalau ketemu anak yang aktif nggak bisa duduk dengan lama, maka mainannya tuh sebar kayak gini. Ini kan udah saya sebarin. Nah, nanti kita simulasi ganti-gantian. Jadi sekiranya anaknya mau main ke sana, dibiarin. Cukup diliatin aja. Kemudian kalau dia nggak tahu cara mainnya, jangan dikasih instruksi untuk masukin gini loh mainnya. Nah, kalimatnya berbeda. Masuk dengan tujuan memperkenalkannya kayak gini, cuman tidak memberikan instruksi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kan awalnya duduk dulu, anaknya masuk, kemudian kalau bisa berdoa, kalau nggak bisa berdoa tidak usah dipaksakan, gitu ya. Kadang baru masuk di otaknya udah main aja, gitu ya. Jadi langsung main, boleh yang pakai matching gambar, boleh. Itu stimulasi reinforce pairing. Jadi terapisnya harus menyenangkan. Anaknya bertingkah seperti anak-anak gitu. Jadi biar nanti si missnya nanti saya mau lihat gimana nanganin anaknya. Gitu ya. Dan harus menyenangkan. Siap, mulai. Oke Kak, sekarang kita baca doa dulu. Oke? Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil. Ya masukin sini. Lihat, masuk. Oke, coba di sini. Nah, ini warna-warni. Oke. Oke. Oh, tinggi. Oh, kamu tinggi ya. Ini juga bisa tinggi nih. Ini juga bisa tinggi. Pas banget. Kita meloncat. SWO kepanjangannya multiple stimulus with replacement ya. Allah Karim. Jadi nanti tadi kan sudah menjalankan teknik pairing. Pairing itu memang tidak ada instruksi, kalaupun ada hanya untuk mengarahkan saja, tapi tidak memberi begini loh mainnya, nggak boleh ngasih instruksi gitu ya. Jadi biarkan anak main. Nah, teknik berikutnya itu adalah MSWO ini sama untuk mencari mainan apa yang anak senengin untuk kita jadikan reinforce ketika program itu jalan. Jadi untuk teknik ABA ini anak-anak itu mengerjakan sesi terapi, menjalankan harus dengan menyenangkan ya Miss ya. Jadi nggak boleh marah-marah, nggak boleh bentak-bentak, sabar. MSWO ini jadi memang on table, kemudian disusun
preference nomor 1 apa, 2, 3, 4, 5 berdasarkan pairing tadi gitu ya. Kemudian ditutup agar anak nggak menjangkau reinforce-nya, kemudian dibuka. Ayo pilih yang mana, misalnya dia pilih urutan yang nomor 3, kemudian biarin dia main nih beberapa detik, jangan terlalu lama ya, beberapa detik. Nah kemudian replacement itu maksudnya dipindah, jadi yang paling ujung kiri dipindah ke ujung kanan. Oke. Pilih. Tulis. Pilih. Biru, kuning, orange. Wow, bukunya kuat sekali. Merah, kuning, biru. Mainannya ya, oke? Sekarang Miss tutup, lihat. Miss ini. Cara mainnya gimana ya? Lihat. Kita susun. Wah. Jadi menara, lihat. Nah. Oke. Oke, Kak, lihat nih, ada banyak nih mainan nih, ada 5. Tuh, banyak kan? Kamu main nggak? Sebentar, tunggu ya. Kamu main nggak? Mau? Oke, tapi tunggu. Oke, Miss tutup. Nanti saat itu kamu boleh milih mainan 1. Oke, ambil 1 ya. Tutup. Oke, siap? Oke, silahkan. Mau pilih yang mana? Oke. Berikutnya, segmen 2, Tentor Bimbingan Belajar Calistung dan Sekolah Dasar. Selamat melanjutkan videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kami membuka dengan berdoa, kemudian membacakan Asmaul Husna, karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah meridhoi dan ilmu yang didapat bermanfaat dan juga berkah. Amin. Ya Qahiru ya Matin ya Waliyu ya Amin ya Muhyi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Wali ya Ali ya Baru ya Tawwab ya Muhtadim ya Afu ya. Mengajarkannya itu tidak usah banyak-banyak lagi ya, Miss. Kalau dulu sih kita mengajarkannya banyak-banyak ya, kayak lebah, sawah, perih, rumah, mewah, 7 gitu ya, roboh gitu. Nah, kalau sekarang itu percepatannya dengan cara ajarkan saja sampel 3, ajarkan 3, kemudian bikin kalimatnya yang ada kata akhiran hanya, namun berbeda sama yang diajarkan kata di atas. Gitu. Berhasil atau tidak? Ya belum tentu berhasil. Karena apa? Karena polanya berbeda kan? Ada yang ih, sementara di sini ah. Di sini tidak ada uhnya, sini muncul 7 gitu. Semua jadi anaknya. Saya tentornya ya. Kita melakukan establishing operation atau operasi pemantapan. Oke, sekarang saya minta instruksi pertama ya, baca. Pinter, jangan lupa reinforce atau reward ya. Sekali lagi saya ulangin, baca. Oke, mantap. Baca. Oke, hebat. Baca. Oke, pintar. Pegang kepala. Oke, jos. Baca. Nah, mantap. Gitu ya. Jadi, boleh di-switch ke yang lain. Nggak harus pegang mata, Miss, itu sampel aja. Sudah ngerti ya? Oke, coba Miss Vera. Silakan. Gitu. Discrimination training.
Kalau DTT berapa aktivitas? Iya, ini tangannya satu. Ini satu. Kalau DT berapa aktivitas? 2 atau lebih ya. Oke, sip. Kita ke DT, diingat karena nanti praktek lagi satu persatu. Untuk discrimination training adalah 2 atau lebih aktivitas. Kalau DTT, discrete trial training, adalah 1 aktivitas. Jadi switch-nya ke program yang berbeda, tidak boleh ke program yang sama. Makanya tadi ketika proses DTT, kita ajarkan 1 suku kata, switch-nya ke identifikasi bagian tubuh. Atau boleh juga ini apa? Boleh ya. Atau tepuk tangan, atau tiru. Boleh, nggak harus pegang-pegang-pegang, nggak harus ya. Bedanya apa sama DT? Kalau DT switch-nya ke temennya gitu. Jadi ini ba sama ca. Jadi ketika menjalankan ba, switch-nya ca, nggak boleh ke yang lain. Itu bedanya. Kemudian switch back ke ba. Sama ketika ca, switch-nya ke ba, switch back ke ca. Tuh bedanya itu aja. Kemudian kalau misalnya anaknya pinter, kita tidak harus melakukan IO ya Miss. Jadi IO ini tidak harus, tapi biasanya untuk awal-awal membaca, apalagi baca, ba sama ca. Jadi sekarang kita gantian belajar ini ya. Ini bacanya V. Oke, coba dibaca, ini bacanya apa? Oke, pinter. Ayo baca lagi. V. Coba baca lagi. Oke, pinter. Baca lagi. V. Oke, baca lagi. Bu. Apa Nana? Lagi? Oke, pinter lagi. Ini? Ini? Oke. 2 suku kata. Untuk suku kata pertama, ini dibaca nu. Ini dibaca apa? Lagi, ini dibaca apa? Lagi dibaca apa? Ayo. Ini dibaca apa? Pinter. Lagi, ini dibaca apa? Sekarang ini dibaca apa? Good job. Ini dibaca apa? Sekarang kita balik ya. Ini dibaca apa? Ini namanya po. Coba dibaca. Ini po. Pinter. Sekali lagi. Good job. Sekali lagi. Oke. Ini dibaca apa? Ro. Ini dibaca apa? Good job. Ya. Apa? Tadi apa? ABC ya. Tadi ngomong apa tadi? ABC. Oh. Cuman iya betul, teknik ABC ya. Jadi teknik ABC itu yang saya kasih contoh tadi, kita ada rasa rindu, itu namanya behavior. Kemudian jauh dari seseorang, si orangnya itu jauh, namanya antecedents, muncullah rasa rindu. Kemudian konsekuensinya melepas rasa rindu itu adalah bertemu, gitu ya. Kalau ingin mempertahankan behavior itu, maka kita tidak. Kalau ingin mempertahankan behavior dan kita mempertahankan rasa rindu, konsekuensinya tidak ketemu, betul. Kira-kira kuat enggak? Enggak, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke anak-anak nih, biar miss-missnya ini ya. Kalau anak misalnya menangisnya karena pengen permen. Nih, menangisnya karena pengen permen ya. Ini dia minta permen. Nih, minta permen. Nah, biar nangisnya berhenti, secara logika kita apakan? Kasih permen, betul. Kasih permen. Jadi, fungsi perilaku itu ada karena
ada karena tangible, ada karena attention, ada karena sensory, ada karena escape. Oke. Tangible itu menginginkan barang atau sesuatu, makanan, mainan, Lego. Sering kan terjadi di Miss mau Lego, main Lego dulu gitu ya. Kalau attention, perhatian gitu. Ada anak-anak misalnya kayak kita bertamu nih ke rumah orang, nanti dia mondar-mandir, joget, mondar-mandir, gerak-gerak, itu menginginkan perhatian dari kita. Ada namanya sensori. Memang pasti sering nih ngapa-ngapain meja, megang-megang sesuatu, kerah, baju, pokoknya pengen megang aja ya. Itu sensorinya, ada sesuatunya. Bukan karena dia benar-benar pengen memainkan itu, enggak. Cuma pengen tak gitu, ada sensasi di bagian sensorinya ya. Kemudian escape, artinya ketika disuruh kayak gini, tiduran. Disuruh lagi, badannya gini. Disuruh lagi baca, dia kabur dari kursi. Gitu ya, banyak banget ya. Banyak banget. Jadi anak-anak itu berperilaku ada fungsinya semuanya. Ada fungsi perilaku ya. Jadi anak-anak itu ketika tidak mau diberikan instruksi, tidak melaksanakan, dikenalin dulu. Kira-kira apakah masuk ke tangible, perilakunya adalah keluar dari apa yang instruksikan. Kemudian misalnya disuruh baca ya. Disuruh baca, fungsi perilakunya escape. Kira-kira konsekuensi yang didapatkan oleh anak itu apa? Misalnya, baca mas, dia kabur. Apa konsekuensi yang didapatkan oleh anak tersebut karena escape-nya itu? Bagaimana, Miss? Dia duduk bagus sendiri, apa gimana? Nah, benar, teman-teman. Iya, konsekuensinya dia dipanggil. Sini, duduk, jangan kabur gitu ya. Jadi konsekuensinya itu adalah baca, escape-nya itu keluar kursi, maka diinstruksikan duduk lagi gitu ya, diinstruksikan duduk. Oke. Muncul lagi pertanyaan, kalau nggak mau duduk gimana Bu? Jemput, betul. Di prom, dijemput itu ya. Dijemputlah bahasanya seperti itu, kemudian di prom, duduk. Gitu ya. Nah, oke, seperti itu, Miss. Sekarang pertanyaannya, fungsi perilaku anak adalah escape ya, keluar kursi. Kalau kita suruh baca, nulis, hitung. Kemudian, konsekuensi apa yang kira-kira memperkuat perilaku escape-nya? Dia akan semakin melakukan itu kalau kita membiarkan. Dia tekan lagi. Biar nggak stres ya. Nah, betul. Kalau kita biarkan dia, besok dia akan gitu lagi. Makanya kalau saya di bawah, gerak. Nah itu siapa itu terus tak ke atas gitu. Nah kalau dia keluar dengan alasan ini ya, beda dengan keluar Miss aku mau ambil mainan, itu beda ya, beda kasus. Kita berbicara escape. Nah artinya apa? Harus cepat disuruh duduk gitu. Kalau Miss biarkan anak pergi escape dalam waktu 5 detik, besok dia akan coba 7 detik. Besoknya lagi dia coba 10 detik. Besoknya dia belajar sama Miss ini, aku bisa lari. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe bagi yang belum subscribe agar anak Takit terus senang berbagi kebaikan.